Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Julian Dana Sembiring, saya dari kelas CE2B. NIM saya 23051 12104. Di sini saya akan pertama-tama masuk untuk membuat virtual mesin yang baru. Sini untuk tipe konfigurasinya kita pilih yang tipikal saja. Kita next, kemudian bisa kita tekan next dan kemudian nanti bisa kita pilih file ISO-nya. Untuk nama versinya, karena di sini saya mau install Windows Server 2019, kita pilih yang itu. Kemudian kita next, lalu ini next. Dan untuk disk size-nya itu bisa kita bebas saja sih, tentuin sesuai kebutuhan. Situ saya pilih yang 20 GB, kemudian finish. Kemudian sebelum kita run virtual mesinnya, di sini ada beberapa hal yang ingin kita edit, yaitu yang pertama tadi, karena belum ada file ISO yang kita pilih, jadi harus kita pilih manual dengan file ISO yang kalian download. Di sini saya sudah mendownloadnya dan langsung klik oke. Tapi sebelumnya kita di sini pilih yang ada beberapa setting untuk network adapter. Kita pilih yang custom, yaitu pilih VMnet 0 dan langsung kita oke aja untuk settingannya. Dan di sini virtual mesinnya udah bisa dijalankan. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk bahasanya kita bebas pilih sih, tapi sini saya pilih English. Time and currency formatnya kita pilih yang Indonesia karena lokasi kita di Indonesia. Kita mungkin pilih yang Javanese Indonesia. Oke, kemudian langsung kita tekan next. Kemudian kita install now dan akan terproses. Kemudian untuk sistem operasi yang mau kita install itu kita pilih yang standard evaluation desktop experience. Kemudian kita tekan next dan akan loading. Kemudian kita centang I accept the license terms. Kita tekan next. Kemudian tipe instalasi yang ingin kita pilih kita tekan custom. Kemudian di sini Kemudian kita tekan new. Untuk size-nya kita pilih 20 GB saja sesuai kebutuhan. Kemudian kita apply, tekan OK. Kemudian dia akan loading sebentar. Udah selesai kok? Itu kan install. Udah install? Kemudian kita drive-nya kita pilih yang ini drive kosong partition 4. Kemudian kita tekan next dan akan berproses, itu sedang menginstal. Mungkin ini cukup memakan waktu beberapa menit, tapi kita tunggu saja. Nah, setelah tadi proses penginstalan, kita langsung masuk ke customize setting. Di sini langsung kita setting aja untuk passwordnya untuk halaman login. Saya sudah tadi membuat passwordnya. Langsung kita tekan finish. Kemudian tadi saya mungkin memasukkan passwordnya kurang optimal tingkat keamanannya, jadi mungkin saya akan mengulang untuk password yang baru. Nah, saya barusan memasukkan password yang baru dan setelah itu muncul, kita langsung ke tampilan utamanya. Kemudian kita akan masuk ke password dan langsung kita masukkan saja password yang kita buat tadi dan kita tekan enter. Kemudian akan masuk ke halaman utama dari virtual mesinnya. Kemudian di sini kita akan langsung masuk ke server manager untuk kita mengatur ADDS dan mungkin beberapa settingan lainnya. Di sini setelah kita masuk ke server manager, kita masuk ke menu manage, kemudian kita tambahkan roles dan feature-nya. Kemudian ini nggak usah kita centang, kita langsung tekan next saja. Lalu kita pilih yang role based or feature based installation.
kita tekan next. Sini kita tekan next lagi. Kemudian untuk Active Directory Domain Service kita centang. Lalu kita tekan Add Features. Lalu kita tekan next. Kemudian pastikan grup policy management ini sudah dicentang. Lalu kita tekan next. Lalu kita tekan next. Kemudian lalu kita centang untuk restart the destination, itu langsung kita yes saja. Kemudian kita tekan install. Kemudian dia akan loading untuk instalasinya dan kita tunggu. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Jadi kita langsung tekan close saja. Kemudian kita masuk ke bagian internet ya. Kita tekan, kita masuk ke menu network and internet setting. Di menu ini kita masuk ke menu Ethernet. Kita masuk ke menu change adapter option. Lalu kita klik kanan pada menu Ethernet. Kita masuk ke menu properties. Kemudian untuk kemudian IPv4 ini kita di bagian sini kita klik kanan. Maksud saya kita ke menu properties. Nah, di sini kita harus mengisi IP address dan DNS-nya. Kemudian untuk IP address-nya kita sesuaikan dengan yang dosen suruh. Nah, sesuaikan IP address-nya dengan yang disuruh ibu dosen, mamah dosen. Jangan dulu bertanya kok, Mak. Iya, Mak, lagi ujian, Mak. Di sini kita masukkan yang disuruh mamah dosen itu adalah 192.168.111.2. Untuk default gateway-nya kita masukkan seperti ini. 192.168.111.1. Kemudian untuk DNS-nya itu kita samakan saja dengan default gateway-nya, yaitu 192.168.111.1. Dan untuk alternate DNS servernya juga kita samakan saja. Lalu kita tekan OK. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, ini alternate DNS servernya kita kosongkan saja. Kemudian langsung kita klik OK. Nah, kemudian sudah tersetting. Lalu kita tekan close. Kemudian dia sedang mengidentify. Kemudian nanti dia akan terconnect. Kemudian kita kembali masuk ke menu utama server manajernya. Kemudian di sini kita klik ini tombol bendera yang ada tanda warningnya nih. Kemudian kita tekan promote the server to a domain controller. Kita tekan add new forest. Kemudian root domain name-nya ini kita masukkan polmed.ac.id.net. Dan itu kita tekan next. Kemudian setelah masuk ke menu ini kita masukkan passwordnya. Pastikan password sama dengan untuk konfirmasi passwordnya. Kemudian kita tekan next. Kemudian kita tekan next. Kemudian setelah kita masuk ke menu ini kita tekan next dan akan loading. Kemudian akan masuk seperti ini, kita tekan next lagi. Kemudian kita tekan next lagi dan dia lagi loading untuk prerequisitas. Seperti itu dia. Oke, di sini sudah tercentang all prerequisite check pass successful, berarti sudah sukses. Kemudian langsung kita tekan install saja.
usernya ada di Nah, 3. karena tadi sudah berhasil menginstal ADDS-nya, di sini akan otomatis dia ter-restart. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke menu utamanya lagi. Di sini langsung kita saja tekan Ctrl Alt Delete untuk masuk ke menu utamanya, lalu kita masukkan password sesuai yang kita setting di awal tadi. Lewat 40 gak ku lanjut lagi nih. Oke, sudah masuk ke menu awalnya. Kemudian kita masuk ke menu tools. Kita masuk ke Active Directory User and Computers. Pada format.ac.id.net kita klik kanan. Bukan di situ bagian sama-sama. Kita klik kanan bagian format ac.id.net, kemudian tekan new. Lalu kita tambahkan user. Di sini kita masukkan user baru dengan nama awal user, last name-nya 01. Kemudian pada user logo name-nya itu PC user 01. Lalu kita klik next. Kemudian kita masukkan passwordnya itu bebas. Udah dikasih HP baru tapi dirusakin caca. Kemudian kita confirm passwordnya. Kalau YouTube kita perbarui gitu bisa nggak? Misalnya kan Nah, ini. Kemudian setelah kita membuat passwordnya, kita tekan next saja. Dan ini kita langsung tekan finish saja untuk menambahkan user yang baru. Kemudian kita ulangi lagi langkah tadi sampai ada 3 user. Nah, ini user sudah ada 3. Jadi seperti itu. apa ya?